Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan. Kelas Interpersonal Skill kelompok AA dengan Ibu Joli ya. Hari ini kita memasuki minggu ketiga ya nak ya. Jadi minggu ketiga ini saya buatkan sebuah video. Nanti saya akan letakkan di e-learning. Anak-anakku menyimak ya. Nanti untuk presensinya akan saya beritahu di akhir bagaimana caranya ya. Oke, saya akan bahas materi hari ini yang tidak kalah penting, yaitu adalah berpikir positif ya. Kalau kita mau punya skill, entrepreneurial skill dengan baik gitu ya nak ya, tentunya kita selain punya percaya diri yang baik, juga kita harus selalu punya pikiran yang positif. So, materi hari ini adalah tentang berpikir positif ya nak ya. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, disampaikan ataupun didiskusikan, anak-anakku bisa chat di WhatsApp group ya nak ya. Nanti kita akan berdiskusi di sana. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan langsung memasuki ke materinya. Ya nak ya, ini pendahuluan bahwa kita sebagai manusia ini merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan yang paling baik. Setuju nggak nak? Ya, kalau di Islam kita adalah makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena kita diberikan dua hal. Ya, kita diberikan hawa nafsu dan juga akal pikiran. Kalau malaikat dia bisa menjadi makhluk yang patuh karena malaikat hanya diberikan akalnya saja, tidak diberikan hawa nafsu. Sementara makhluk hidup lainnya ini hanya diberikan hawa nafsu, tidak diberikan kemampuan untuk berpikir. Ya, nah kemudian nak salah satu kemampuan manusia yang tadi saya katakan tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain adalah akal pikiran atau kemampuan untuk berpikir. Ya, dari berbagai kemampuan yang ada pada manusia, berpikir merupakan kemampuan yang ternyata dia ini memegang peranan penting dalam menentukan kualitas hidupnya. Ya, anak-anakku bisa lihat kalau orang yang kualitas hidupnya baik tentunya bisa dilihat dari bagaimana pola pikir dia, bagaimana mindset dia. Ya, orang yang kualitas hidupnya baik, saya bisa pastikan bahwa orang tersebut memiliki pikiran yang positif. Ya, nak ya. Namun demikian, tidak setiap orang mampu mengoptimalkan peran kemampuan ini. Ya, tidak semua orang dapat memaksimalkan peran kemampuannya dalam berpikir. Ya. Nah, salah satu usaha yang mestinya dilakukan agar pikiran bisa berperan secara baik adalah dengan belajar untuk berpikir positif. Ya, nak ya. Jadi seperti itu pendahuluannya. Sebelum masuk lebih jauh lagi, saya definisikan apa itu pengertian dari berpikir positif. Ya, anak-anakku di sini semua pasti kalau mendengar kata-kata berpikir positif, yang ada di benak anak-anakku apa? Ya, tetap berpikir positif, terus jauhkan pikiran negatif gitu ya. Pasti kepikirannya seperti itu ya nak ya. Betul ya, pada dasarnya berpikir positif adalah hal yang demikian. Tapi secara harfiah definisi berpikir positif ini saya catat dari ahli yang bernama Ubaidi. Beliau menulis di tahun 2007. Beliau bilang berpikir positif lebih jauh lagi ini diartikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari tiga komponen. Ya, jadi satu kesatuan yang terdiri dari tiga komponen. Tiga-tiganya ini harus berjalan berselaras. Hilang satu, maka tidak bisa kita katakan sebagai berpikir positif. Maka ketiga komponen ini harus berjalan seiring seirama. Gitu ya, nak ya. Apa saja tiga komponen itu? Yang pertama ada muatan pikiran. Ya, kemudian yang kedua ada penggunaan pikiran dan yang ketiga ada pengawasan pikiran. Jadi tiga komponennya itu ya nak ya. Yang pertama muatan pikiran, setelah itu penggunaan pikiran, dan yang ketiga adalah pengawasan pikiran. Kita bedah satu-satu apa itu komponen yang pertama ya, yaitu adalah muatan pikiran. Berpikir positif ini merupakan usaha mengisi pikiran kita dengan berbagai hal yang positif atau muatan-muatan yang positif. Ya, jadi bagaimana kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang sifatnya
positif. Meskipun tidak dipungkiri bahwa sulit sekali, Bu, iya, memang. Tapi itulah kenapa kita harus bisa belajar berpikiran positif. Ya, bagaimana bisa berpikiran positif? Salah satunya yang pertama harus kita lakukan adalah mengisi ruang-ruang pemikiran kita dengan hal-hal yang positif. Ya, adapun yang dimaksud dengan muatan positif untuk pikiran ini adalah berbagai bentuk pemikiran yang menurut ahli tadi, Ubaidi di tahun 2007 beliau nulis, berbagai bentuk pikiran harus punya kriteria 3. Yang pertama itu harus benar, tidak melanggar nilai-nilai kebenaran, harus sesuai dengan norma-norma yang ada, norma agama, norma budaya, norma adat, ya. Yang pertama itu kategorinya harus benar, ya. Kemudian yang kedua harus baik. Selain benar harus baik, ya. Baik bagi diri sendiri, orang lain ataupun untuk lingkungan. Ya, selain benar, kemudian baik, ada juga bermanfaat. Ya, bermanfaat ini artinya harus bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Ya, jadi kita isi tuh pikiran-pikiran kita muatannya dengan sesuatu yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, dan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kemudian komponen yang kedua, ini tadi muatan pikiran sudah. Yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan pikiran kita. Ya, tadi kita sudah memasukkan muatan-muatan positif pada ruang pikiran. Tapi tindakan tersebut berada pada tingkatan yang masih rendah jika muatan positif tersebut tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Jadi apa yang sudah ada di kepalamu itu, Nak, pikiran-pikiran positif itu, tolong kamu realisasikan ke dalam sebuah tindakan yang nyata. Ya, oleh karena itu, isi muatan yang positif tersebut perlu diaktualisasikan ke dalam tindakan. Agar apa? Agar ada sebuah dampak yang ditimbulkan. Ya, kalau tadi muatan pikiranmu, misalnya saya mau menjadi pribadi yang lebih baik dengan saya berolahraga gitu misalnya. Jangan hanya ada dalam pikiranmu, tapi tolong aktualisasikan. Bagaimana caramu biar bisa sehat, biar bisa berolahraga. Yang misalnya kamu melakukan pagi-pagi, lari pagi gitu misalnya. Atau sekedar stretching 5 menit, 10 menit gitu ya. Setidaknya kamu mengaktualisasikan apa yang ada di ruang pikiranmu tadi. Supaya ada dampak yang ditimbulkan. Ya, Nak, ya, itu yang kedua, penggunaan pikiran. Kemudian yang ketiga, ada pengawasan pikiran. Ya, dimensi ketiga dari berpikir positif adalah pengawasan pikiran. Ya, aktivitas ini mencakup usaha untuk mengetahui muatan apa saja sih yang bisa kita masukkan ke ruang pikiran kita dan bagaimana pikiran kita bekerja. Ya, artinya bagaimana? Artinya, jika anak-anakku tahu terdapat hal-hal yang negatif ikut masuk ke ruang pikiran, maka perlulah kita lakukan tindakan. Tindakannya berupa apa? Ya, kita keluarkan hal-hal yang negatif tersebut, kemudian kita ganti dengan hal-hal yang positif. Ya, artinya dalam hidup ini tidak semua berjalan sesuai dengan kemauan kita, ya, Nak, ya. Kadang kan ada pahitnya, ada getirnya, ada pikiran-pikiran negatif yang mungkin saja bisa masuk ke ruang-ruang pikiran kita. Ya, saya paham, Mas. Saya juga kadang mengalaminya, Nak. Overthinking ketika malam hari, ya. Tapi bagaimana kita, tantangannya adalah merubah pikiran-pikiran tersebut kepada pikiran yang positif. Ya, kok kayaknya dunia makin sulit ya, kok kayaknya ekonomi makin sulit ya gitu ya. Kadang-kadang overthinking kita tuh jauh-jauh gitu nah pikirannya. Tapi bagaimana kita bisa mengawasi pikiran kita, ini PR-nya, Nak. Ya, tenang aja, insya Allah bisa. Ya, jadi kita bisa tanamkan pikiran-pikiran positif kita. Insya Allah aman. Ya, insya Allah bisa kita laluin. Saya percaya sama diri saya sehingga saya bisa laluin semua ini gitu ya. Jadi kita ganti hal-hal yang negatif yang ada di muatan pikiran kita itu kalau ada ya, kemudian kita gantikan dengan hal yang positif. Nah, demikian pula jika terjadi
Atau mungkin kita mengidentifikasi gitu ya, Nak, bahwa pikiran kita nih bekerja tidak semestinya. Kayak pikiran kita udah terlalu di luar nalar deh pemikirannya gitu ya. Kadang-kadang tuh terjadi juga, termasuk kepada saya gitu ya, Nak. Kadang saya berpikir di luar nalar juga kadang, saking overthinkingnya perempuan ya kan. Nah, tapi ketika kita tahu itu pikiran kita bekerja tidak semestinya, maka kita harus bisa melakukan sebuah usaha untuk memperbaiki kelemahan atau kesalahan tersebut. Ya, Nak ya, pikiran negatif itu nggak bisa kita eh, hindari sebetulnya. Tapi ketika dia sudah masuk, ini adalah tugas kita bagaimana mengganti hal-hal yang negatif itu ke hal-hal yang positif. Gitu ya, Nak ya. Jadi berpikir positif itu harfiahnya adalah satu kesatuan dari tiga komponen. Yang pertama tadi ada muatan pikiran, ya, apa yang ada di dalam kepala kita. Kemudian yang kedua tadi ada penggunaan pikiran, bagaimana kita menggunakan pikiran, bagaimana kita merealisasikan sesuatu yang ada di muatan kita itu gitu ya ke dalam tindakan yang nyata. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melakukan pengawasan terhadap pikiran kita. Gitu ya, Nak ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, didiskusikan, silakan chat di grup WhatsApp ya. Saya lanjut. Lalu, apa manfaat berpikir positif dalam hidup kita? Gitu ya. Banyak sekali, Nak. Ini manfaat berpikir positif saya catat dari sebuah buku yang berjudul All About Living with Life. Buku ini ditulis di tahun 2009 ya. Di buku ini ditulis bahwa kebiasaan seseorang berpikir positif ini merupakan sikap dan tindakan yang ternyata dapat membawa dampak besar bagi individu yang bersangkutan. Ya, dampak besarnya apa saja? Yang pertama kita bahas ya, Nak ya. Paling utama ini adalah tentang health atau kesehatan. Ya, anak-anakku seringkali keluhan atau rasa sakit seseorang secara organis atau secara medis ini tidak dapat diidentifikasi oleh dokter. Ya, sakit apa ini ya? Masuk angin bukan? Banyak pikiran mungkin ya, gitu ya. Nah, ternyata keluhan dan rasa sakit tersebut tidak dirasakan lagi setelah orang yang bersangkutan mengganti isi pikirannya yang negatif dengan yang positif. Ya, kebayang di anak-anak saya yang mungkin saja punya GERD atau asam lambung ya. Kadang-kadang asam lambung tuh tiba-tiba bisa naik aja. Kenapa? Kalau banyak pikiran. Bukan karena kopi, ya mungkin kopi bisa jadi triggernya ya, tapi saya yakin trigger utamanya itu adalah pikiran. Karena kalau kita pikirannya terlalu negatif, terlalu banyak pikiran-pikiran yang mengganggu gitu ya, ini fatal banget akibatnya ke kesehatan kita. Nah, ya maka ada pepatah, hati yang riang adalah obat, hati yang gembira adalah obat. So, manfaat berpikir positif yang pertama adalah tentang kesehatan. Ya, kalau anak-anakku ingin selalu tetap sehat, cobalah untuk berpikir positif. Ya, Nak ya. Kemudian manfaat yang kedua, ini adalah feeling of success. Ya, orang yang berpikir positif pada saat dirinya menghadapi suatu tugas, mereka ini akan merasa yakin bahwa dirinya akan berhasil dalam melakukan tugas tersebut. Ya, orang yang pikirannya positif, sesulit apapun tugas yang dia hadapi, gitu ya, dia pasti akan punya keyakinan bahwa dia bisa melalui itu semua. Kenapa? Karena pikirannya positif. Jadi perasaan atau feeling untuk menjadi sukses itu ada di dalam diri seseorang yang punya pikiran yang positif. Ya, nah perasaan tersebut nanti akan menjadi motivator internal bagi diri orang tersebut. Ya, kalau kita punya pikiran positif, nah tugas atau cobaan seberat apapun gitu ya. Ketika kita punya pikiran positif, kita yakin gitu sama diri kita. Ya, dan ini positif sekali karena akan bisa menjadi motivator internal bagi diri kita. Kita nggak butuh orang lain untuk memotivasi, tapi diri kita sendirilah yang bisa menjadi motivator bagi diri kita sendiri. So, manfaat berpikir positif yang kedua adalah feeling of success. Kemudian yang ketiga manfaatnya, ini adalah optimisme. Ya, bersikap positif terhadap satu tugas yang harus dilakukan merupakan awal berkembangnya optimis.
Optimisme ini adalah lawan kata dari pesimisme. Ya, anakku kebayang ya kalau orang yang pesimis itu auranya tuh enggak banget, vibes-nya tuh negatif banget. Ya, opposite-nya dari pesimis ini adalah optimis, orang yang selalu memandang sisi baik dari segala apapun yang terjadi. Dia akan optimis, seberat apapun rintangannya akan dihadapi, karena dia optimis. Ya, saya di sini dijelaskan bahwa optimisme juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang. Karena dengan kita punya sifat optimis, kita akan pantang menyerah, ya, kita akan gigih dalam berusaha. Ya, so itu tadi manfaat berpikir positif yang ketiga adalah optimisme. Ya, berikutnya manfaat berpikir positif yang keempat ini adalah positive emotions. Ya, perasaan seseorang dipengaruhi oleh pikiran. Kebayang ya nak ya, kalau orang pikirannya positif, pasti vibes-nya positif, emotion-nya positif. Opposite-nya orang yang punya pikiran yang negatif, pasti dia akan punya negative emotion. Ya, jadi bagaimana kita bisa menebarkan positive vibes atau positive emotion? Ini adalah salah satunya dengan punya pikiran yang selalu positif. Ya nak ya, itu manfaat berpikir positif yang keempat, yaitu kita mempunyai positive emotion. Lalu manfaat berikutnya yang kelima adalah positive response to failures. Ya, saya katakan hidup ini kadang kejam, kadang berjalan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Salah satunya adalah ketika kita mengalami yang namanya kegagalan dalam hal apapun itu. Kegagalan dalam tugas, kegagalan dalam mata kuliah kalau yang relate dengan anak-anak sekarang gitu ya. Mungkin saja bisa terjadi kegagalan dalam hubungan asmara gitu ya. Itu sedih banget sih. Ya. Nah, dengan kita mempunyai pikiran yang positif, ternyata manfaatnya kita bisa punya positive response to failure. Artinya kita bisa tegar dalam menghadapi kegagalan. Iya, kegagalan gak kita pungkiri ya, nah ya pasti kegagalan itu akan ada dalam hal apapun itu ya. Akan ada kemungkinan gagal, ya kan? Nah, dengan kita punya pikiran positif, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk apa ya namanya, nak, tidak kecewa apabila ada terjadi kegagalan di dalam hidup kita. Ya, nak, ya. Dengan adanya pikiran yang positif, seseorang akan mampu mengembangkan pandangan bahwa kegagalan ini bukan akhir dari segalanya. Ya, dan bahwa masih ada kesempatan untuk meraih keberhasilan. Kegagalan ini bukan akhir, tapi ya ini awal, nanti kita akan coba lagi. Masih ada kesempatan untuk meraih keberhasilan. Nah ya, jadi itu manfaat berpikir positif yang kelima, yaitu positive response to failures. Lalu yang keenam manfaatnya ini adalah self-confidence atau kepercayaan diri. Ya, kebiasaan berpikir positif juga berperan penting dalam pengembangan kepribadian, terutama dalam rasa percaya diri. Ya, orang yang pikirannya positif, pasti dia akan percaya sama diri dia sendiri. Kemampuan yang ada pada dirinya gitu ya. Nah, berpikir positif tentang dirinya berarti melatih dirinya untuk memiliki rasa percaya diri. Ya, ini dituntut banget nak percaya diri ya, apalagi nanti kamu banyak apa ya tugas-tugas yang mengharuskan kamu bisa berpresentasi, berpublic speaking gitu ya. Maka self confidence atau kepercayaan diri ini salah satu hal yang mutlak harus kamu punya. Bagaimana caranya biar punya self confidence yang baik? Salah satu kamu bisa lakukan adalah latih dirimu untuk berpikir positif. Maka dari situ self confidence-mu akan timbul dengan sendirinya. Gitu, enak ya. Manfaat yang keenam. Lalu kita manfaat yang ketujuh adalah positive self image. Ya, ini nggak kalah penting juga ya, manfaat berpikir positif yang ketujuh, positive self image ya. Aspek kepribadian lainnya yang juga dipengaruhi oleh pola pikir seseorang adalah citra diri atau self image. Ya. Kalau kita kenal tuh jaim ya, jaga image gitu ya. Nah, ini ternyata berpikir positif punya dampak buat positive self image. Kalau kita punya
pikiran yang positif, pasti orang-orang akan membranding kita atau mengenal diri kita sebagai seseorang yang punya positive self-image atau citra diri yang positif. Ya, opposite-nya, kalau pikiran kita selalu negatif, orang pasti akan kenalnya kita sebagai negatif self-image. Ya nak ya, ini self-image penting ya. Apalagi nanti kamu masuk di dunia kerja, dunia profesional, personal brandingmu itu sangat penting. Kamu mau orang lain mengenalmu sebagai pribadi yang seperti apa? Ya, salah satu untuk mempunyai positive self-image ini adalah dengan berpikir positif. Enak ya? Kemudian, manfaat yang ke-8, ini adalah every cloud has a silver lining. Artinya, bahwa setiap kejadian, ya, hidup itu tidak selalu berjalan sesuai dengan kemauan kita. Ada saja hal-hal buruk yang bisa terjadi. Namun, seburuk apapun kejadian, kalau kita punya positif mindset atau pikiran yang positif, kita akan menilai bahwa kejadian apapun, sepahit apapun, seburuk apapun itu, pasti akan ada hikmahnya. Walaupun takes time, membutuhkan waktu untuk kita menelaah, tapi setidaknya ketika kita punya pikiran positif, kejadian seburuk apapun yang nimpa kita, pasti kita akan bisa tahu hikmahnya. Gitu, ya kan? Tuhan itu nggak bakal kasih cobaan kita di luar kemampuan kita sebagai hambanya. Sehingga seburuk apapun kejadian, pasti Tuhan titipkan hikmahnya. Ya, nak ya? Demikian sikap atau anggapan orang yang terbiasa berpikir positif. Sikap atau anggapan demikian diperlukan agar mereka yang menghadapi masalah bisa terhindar dari stres dan depresi. Ya, nak ya. Jadi ketika kita punya pikiran positif, seburuk apapun kejadiannya, itu pasti kita bisa melaluinya dengan baik tanpa mengalami yang namanya stres ataupun depresi. Oke. Kemudian manfaat yang ke-9, ini adalah tentang kreativitas. Di mana daya kreativitas seseorang ini berhubungan erat dengan apa yang ada di kepalanya, muatan pikirannya. Ya. Kalau orang punya pikiran yang positif, dia pasti punya ide-ide yang brilian. Ya, dia bisa menciptakan peluang. Ya, nah ya, untuk itu ketika dibutuhkan kreativitas, cobalah untuk terus berpikir positif. Ya, nah ya. Kemudian yang ke-10, orang yang punya pikiran positif. Ini manfaatnya adalah yang ke-10 itu persistensi. Gigih. Kebiasaan berpikir positif berpengaruh pada kesuksesan. Ya, orang yang terbiasa berpikir positif akan selalu tekun dan tegar, gigih, pantang menyerah gitu ya, nak ya, dalam menghadapi tugas-tugas dengan berbagai permasalahan yang ada. Apapun yang menjadi halangan, rintangan, pasti dia akan jalani. Karena apa? Karena dia tekun dan tegar, persistensi. Ya, ketika orang punya pikiran positif, maka dia akan memiliki persistensi yang baik juga. Gitu, nah. Oke, manfaat berikutnya yang ke-11 berpikir positif ini adalah tentang relationship atau hubungan, di mana orang yang berpikir positif ini pasti punya positive relationship. Hubungannya itu tidak toksik. Ya, nah ya. Nah, dalam menghadapi orang lain dan situasi sosial, pikiran positif ini sangat diperlukan. Ya, dengan adanya pikiran yang positif, maka akan terjadi hubungan sosial yang positif pula. Ya, nak ya. Kebayang kalau pikiran kita negatif terus ya, ketika kita punya relationship, yang terjadi apa? Jadi toxic relationship-nya ya, karena kita underestimate orang, terus nggak percayaan sama orang gitu ya. Pikiran kita selalu negatif, itu nggak baik buat relationship kita. Ya, nak ya. Oke, kemudian masih dari ahli yang sama, Bapak Ubaidi, mengenai berpikir positif. Ini beliau bilang ada karakteristik orang yang berpikir positif. Ya, nah ya. Jadi orang yang menjadikan berpikir positif sebagai jalan untuk mencapai tujuan, ini dia punya karakteristik. Ya. Yang pertama, orang yang punya pikiran positif, dia pasti akan bahagia dengan dirinya.
Ya, dia bisa menciptakan kebahagiaan di dalam dirinya. Dia tidak butuh validasi atau dia bahkan tidak butuh orang lain hanya untuk bahagia. Karena dia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Ya nak ya, ini yang para bucin gitu ya. Nggak bisa hidup tanpa dia, Bu, gitu ya. Cobalah berpikir positif. Karena orang yang pikirannya positif, dia cukup, sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Dia tidak depend. Untuk bahagia, dia tidak bergantung sama orang lain. Itu ya, nak ya. Itu yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua, punya kesimpulan positif terhadap dirinya. Ya, dia yakin, dia percaya diri dengan kemampuan positif yang ada pada dirinya. Ya, nah ya, jadi self love-nya baik gitu ya. Kemudian penghargaan terhadap dirinya itu juga baik gitu ya, nah ya. Kemudian karakteristik yang ketiga nih masih ada kaitannya, yaitu punya kepercayaan yang bagus terhadap kemampuannya. Ya, kadang-kadang kita tuh mampu, nah. Cuman kita nggak yakin sama diri kita. Contohnya ketika kita mengerjakan sesuatu, gue bisa nggak ya? Gue bisa nggak ya? Pasti akan ada pikiran kayak gitu. Ya, nak ya. Padahal kamu itu sebetulnya mampu. Tapi kadang kamu sendiri yang meragukan kemampuan yang kamu punya. Ya, sehingga latihlah dirimu untuk berpikiran positif sehingga kamu punya kepercayaan yang bagus terhadap dirimu dan juga terhadap kemampuan yang kamu miliki. Gitu ya, nak ya. Kemudian karakteristik yang keempat, bisa menjalin hubungan positif dengan orang lain, tidak menjadi toksik untuk orang lain gitu ya. Kemudian yang kelima, bisa menjalin hubungan yang harmonis. Kalau tadi dengan orang lain, yang sekarang dengan kenyataan. Jadi tidak hanya dengan sesama kita, tapi bagaimana kita punya hubungan yang harmonis juga dengan kenyataan. Ya, di mana kenyataan ini kan berjalan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang ada pahitnya, kadang ada manisnya, kadang ada asamnya gitu ya. Bagaimana kita bisa berharmonis dengan kenyataan tersebut. Itu ya, nak ya. Kemudian karakteristik yang keenam, langkahnya dinamis, tidak kaku. Dinamis ini bisa berjalan sesuai dengan eh, misalnya ada update atau perkembangan gitu ya, dia dinamis akan mengikuti gitu ya. Jadi open mind gitu, pikirannya bisa terbuka, nggak kaku. Ya, nak ya. Kemudian yang ketujuh, karakteristiknya adalah prestasi hidupnya terus bertambah membaik. Oke, kira sampai kepada penutup, nak. Ya, jadi penutup materi saya pada hari ini tentang berpikir positif adalah yang pertama, berpikir positif bukan merupakan sebuah tujuan atau goals, melainkan berpikir positif adalah salah satu jalan untuk kita mencapai tujuan. Ya, jadi tujuan kita bukan berpikir positif, bukan. Tapi berpikir positif ini adalah satu kendaraan gitu ya, kita untuk mencapai tujuan kita. Tujuannya apa? Kalau anak-anakku sekarang tujuannya lulus kuliah tepat waktu, gitu ya. Nah, berpikir positif ini adalah salah satu jalannya untuk mempermudah kamu mencapai tujuanmu. Gitu ya, nak ya. Kemudian yang kedua, menjadikan berpikir positif sebagai tujuan memang membawa manfaat. Tetapi manfaat tersebut belumlah seberapa jika kita bandingkan dengan manfaat yang didapat jika berpikir positif kita jadikan sebagai satu jalan. Kebayang ya, nak ya? Berpikir positif bukan tujuan. Tapi kalau kamu mau jadikan itu tujuan, nggak salah juga. Tapi manfaatnya akan lebih berasa ketika kita menggunakan berpikir positif sebagai jalan untuk mencapai tujuan. Akan mempermudah kita dalam mencapai tujuan hidup kita. Nah, ya, kemudian yang ketiga, mencermati apa yang dideskripsikan oleh Ubaidi, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir berpikir positif adalah kehidupan yang positif. Ya, siapa sih yang nggak pengen kehidupan yang positif, nah, ya, di tengah-tengah kehidupan yang ruwet ini gitu ya. Kehidupan yang positif ini merupakan tujuan, ya. Itulah sebabnya maka Timotius mengartikan berpikir positif sebagai salah satu cara atau salah satu wahana atau yang saya sebutkan tadi sebagai kendaraan yang akan membawa kita mencapai target atau tujuan akhir, yaitu kehidupan yang positif atau
positive living. Ya, nak ya. Oke, materi saya sudah selesai tentang berpikir positif hari ini. So, saya akan memberikan quotes ya. Materi hari ini tentang berpikir positif, so quotes-nya akan tentang berpikir positif juga. Ya, bagi teman-teman yang muslim, anak-anak yang muslim, ya pasti sudah sering kali dengar pepatah ini, quotes ini ya, apa namanya? Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 tentang berpikir positif, bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. So, apapun itu yang mungkin bisa saja terlihat amat buruk bagi saya, bagi kita gitu ya, tapi sebetulnya ini adalah sesuatu yang baik bagi kita. Kita tidak tahu, sedangkan Tuhan mengetahui gitu ya, sehingga tetaplah terus berpikir positif. Ya nak ya? Oke. Materi saya sudah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, didiskusikan, silakan chat di WhatsApp grup. Dan untuk presensinya, anak-anakku dari kelompok AA ya, Jumat jam 8 ya, tolong sematkan di kolom komentar namanya saja ya, tanpa ada NIM, karena kalau NIM-mu kamu ketik di kolom komen, dia dari YouTube-nya akan automatically nge-delete komenmu. Jadi komen namamu saja ya, nanti presensinya akan saya ambil dari situ. Ya nak ya. Saya sudahi kelas hari ini, cukup singkat, semoga bermanfaat dan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti gitu ya nak ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya sampaikan sekali lagi, boleh anak-anakku tanyakan di WhatsApp grup, nanti kita akan berdiskusi di sana. Ya, kita akan ketemu lagi setelah Lebaran ya nak ya. Nanti kita ketemu di kelas pertemuan keempat ya nak ya, minggu keempat. Oke, so sehat selalu anak-anakku, selamat berlibur, selamat berlebaran bareng dengan keluarga ya. Apabila ada kesalahan dari saya minta dibukakan pintu maaf ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. So, sampai ketemu di pertemuan berikutnya, sehat-sehat selalu anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.